Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Berjumpa dengan saya kembali Alfi Rahmayana dari SMP Negeri 1 Sungai Aur, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pasaman Barat. Dengan fasilitator Ibu Pulmen Evida. Pengajar praktek Bapak Aliatri Lubis. Di video ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Tujuannya untuk menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi, manajemen kelas yang efektif, dan penilaian berkelanjutan. Lalu, kenapa ada pembelajaran berdiferensiasi? Karena setiap anak adalah unik. Mereka memiliki kemampuan yang berbeda. Mereka memiliki kelebihan serta kekurangan tersendiri. Mereka juga memiliki minat, kebiasaan dan gaya belajar, pola pikir, literasi, dan kemampuan yang berbeda. Apa yang dimaksud setiap anak adalah unik? Maksudnya, setiap murid memiliki kemampuan yang berbeda, ada yang pintar dan ada yang kurang pintar. Selanjutnya, setiap murid memiliki minat yang berbeda juga. Ada yang hobi main bola, bernyanyi, melukis, dan lain-lain. Selain itu, setiap murid juga memiliki kebiasaan dan gaya belajar yang berbeda. Ada yang belajarnya dengan membaca, ada yang belajarnya dengan praktik langsung, ada juga murid yang belajar dengan mendengarkan. Selanjutnya, apa yang mesti dilakukan guru dengan keadaan murid yang unik ini? Disinilah guru diminta kelihayannya dalam memenuhi kebutuhan murid-murid yang berbeda agar mereka merasa nyaman di dalam kelas dengan tetap memperhatikan tujuan pembelajaran. Untuk itu, guru akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana caranya? Guru harus memahami, pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Dan yang keempat, melakukan manajemen yang efektif. Dan terakhir, kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Selanjutnya, guru juga memenuhi kebutuhan murid dengan cara memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Kemudian, guru juga harus mengetahui minat murid. Ingat, minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian, guru juga harus memahami profil belajar murid yang meliputi lingkungan budaya tempat murid tinggal, gaya belajar murid, dan kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh murid. Lalu, bagaimana cara guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan guru untuk mengidentifikasi kebutuhan murid sebagai berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik mengajar. Yang keempat, berbicara dengan guru.
murid sebelumnya. Yang kelima, membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Dan yang terakhir, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Jika guru sudah mengidentifikasi semua kebutuhan belajar murid, maka sekarang langkahnya adalah menyusun strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran. Ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, dan ada diferensiasi produk. Yang dimaksud dengan diferensiasi konten adalah berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasikan konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Selanjutnya, yang dimaksud dengan diferensiasi proses adalah kegiatan yang memungkinkan murid untuk berlatih atau memahami konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Untuk diferensiasi produk adalah bukti cara menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan jenis produk yang dihasilkan sebagai hasil belajar murid, hasil latihan penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari murid. Berikutnya, adakah keterkaitan antara modul-modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Udah pasti ada. Yang pertama, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Kedua, dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai budaya positif. Demikian pemaparan nilai positif koneksi antar materi modul 2.1 yang dapat saya sampaikan. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.